Ayat 2, bila ku pikirkan, bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korbanmu yang mulia. Untuk diriku yang hina, kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu, cinta dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ayat 2 dari atas, bila ku pikirkan, bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Kita ingatkan Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Kita semua Tuhan.
Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami manusia yang hina, kami manusia berdosa. Engkau Tuhan selamatkan kami oleh korban-Mu Tuhan. Kami bersyukur bagi hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami ada di hadirat-Mu. Kami datang untuk bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kami datang untuk memuji-muji Engkau, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Layakkan kami semuanya. Urapi kami Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan hari ini kepadamu. Tolong kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Tolong kami Tuhan dengan sungguh-sungguh kami datang melayani. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer, demikian juga pelayan perjamuan suci, pelayan konektan. Pakailah kami, layakkan kami Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah sungguh-sungguh hamba-Mu menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperhatikan hidup kami, memperdulikan kami. Dan hanya padamu ada jawaban dalam setiap persoalan pergumulan kami. Pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, tolong itu bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Kau juga menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan. Lingkungan kami ini juga Tuhan memberkati. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Juga gereja-gereja yang beribadah bersama dengan kami. Engkau juga Tuhan memberkati mereka. Satukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Engkau Allah, kami hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang berusaha menyusup mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami melaknya mengusirnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami perintahkan keluarnya oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan ibadah kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya, kita bersyukur kasih Tuhan yang begitu indah senantiasa dicurahkan kepada kita sampai hari ini. Kita rasakan kasih-Nya, Dia menopang kita. Kita masih tetap ada di hadapan Tuhan untuk memuliakan Dia. Haleluya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangga pujian kita manis kau dengar.
mereka bernyanyi. Haleluya. Puji Tuhan, inilah kerinduan kita, memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan segala yang baik yang sudah kita terima, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita lagi, nyanyian kemenangan, sehingga kita bersuka cita mengangkat pujian ini. Kita bangkit berdiri. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Keselamatan dan kuasa.
sidangkan dulu. Haleluya. Haleluya. Biar kita senantiasa berkemenangan oleh korban Kristus yang menjadi jaminan kemenangan bagi kita. Sekali kita senantiasa yakin dan percaya akan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. BG Masurah Suraki. Haleluya. Yerusalem, kota yang kita rindukan, kota yang kita perjuangkan sementara kita di bumi ini dengan berbagai tantangan, rintangan, pencobaan. Tapi Tuhan senantiasa menyertai kita untuk kita berkemenangan. Kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami persilakan tangkap pujian kita, mempelai Tuhan pasti menang. Aku senantiasa memandang Tuhan. Haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan. Dia yang di sebelah kananku. Tidak goyah, serta tangannya berkemenangan.
Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah pujian dari Sangkor. Pujian yang mengingatkan kita bagaimana kasih Tuhan bagi kita, pengorbanannya untuk menebus kita, menyucikan hidup kita, membawa kita sungguh-sungguh menjadi miliknya yang senantiasa dibela, dipelihara dan dilindungi. Dan kita akan berikan persembahan kita pada kesempatan ini. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa kami di dalam surga, buat segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan kami dari dosa kami, kasih-Mu yang besar yang sudah mengangkat kami menjadi milik-Mu, dan penyertaan-Mu yang ajaib yang senantiasa kami rasakan. Engkau ada di setiap langkah kami untuk menopang, menguatkan kami, berikan kami kemenangan demi kemenangan. Hingga pada hari ini kami ada, semuanya adalah karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang mempersembahkan puji-pujian kami. Kami rindu senantiasa memuliakan Engkau, Allah kami yang maha besar. Dan juga kami bawa persembahan kami. Engkau telah memberkati kami untuk membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat puji-pujian kita. Tagam mahototong. Kita berikan persembahan kita.
mempersiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua bersama, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, menjadi seperti Kau Yesus.
selalu mengubahkan kami dari manusia daging kami ini, terus menerus Engkau ubahkan kami Tuhan, untuk satu saat kami segambar serupa dengan Engkau, untuk duduk di dalam takhta kemuliaan-Mu, menjadi mempelai-Mu. Di sana sasaran dari kehidupan kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami di dunia ini, kami sangat percaya kuasa Tuhanlah membuat kami menang, keluar dari kesulitan-kesulitan kami. Situasi apapun yang sedang kami hadapi, Engkau selalu di pihak kami, supaya terbukti mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan itulah sebabnya hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Kalau di hari yang lalu Tuhan sudah lindungi, Tuhan pelihara kami, di hari-hari mendatang lagi juga Engkau pelihara kami Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan, firman yang hidup, yang menjamin kehidupan kami sejak dari dunia ini sampai kepada kekekalan. Engkau tolong kami jika masih ada pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu kami, menghalangi kami saat menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini penuh damai sejahtera ketenangan untuk menerima firman dan perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria sorga, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur pada siang hari ini kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita, saudara-saudara bisa hadir kita di tempat ini untuk menikmati berkat firman Allah dan perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Biarlah pada siang hari ini kita menerima firman pengajaran yang kita tekuni, yang sudah kita pelajari saudara-saudara sekalian. Masih dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Penting Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi karena saat itu keadaan jemaat Filipi sangat menghadapi situasi yang sulit, saudara-saudara. Rasul Paulus juga dalam situasi yang sulit, dia di penjara, ya sangat terbatas semua, ya situasi yang sulit. Tapi dia ingin juga menyampaikan, walaupun sidang jemaat di Filipi dalam situasi yang sulit, ada aniaya, ada kesulitan dari dalam sidang jemaat Filipi, ya di antara mereka ada yang tidak sehati, di antara mereka ada juga dengan maksud-maksud yang tidak baik, dan itu situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini juga adalah minoritas, saudara-saudara, kaum yang kecil, itu mengalami pengalaman yang sulit. Tapi Rasul Paulus menasehati saudara-saudara supaya sidang jemaat Filipi ini ada sesuatu kekuatan di dalam hidupnya. Ya, di pasal yang keempat ini kita lihat, kemarin sudah kita baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi saya mau sebutkan di situasi yang sulit seperti kita hari-hari ini, kan banyak masa kita sulit menghadapi COVID ini, kesulitan pekerjaan, keterbatasan kita di mana-mana kita harus terbatas, kesehatan kita, dan banyak hal kesulitan yang kita hadapi, saudara-saudara. Tapi sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kita juga menghadapi situasi yang sulit. Ada 4 sikap kita, saudara-saudara sekalian. Ya, ada 4 sikap kita menghadapi situasi yang sulit. Pertama, di pasal yang keempat, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga ini yang pertama yang harus kita miliki sikap menghadapi masa yang sulit di dalam apa saja kesulitan kita. Yang pertama, harus sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Ini cara mengatasi, saudara-saudara. Sehati dan sepikir, jangan di masa yang sulit lalu kita nggak sehati, saling menyalahkan, saudara-saudara, ya saling menyalahkan, saling merasa saya yang kuat. Nah, ini
tidak harus kita perbuat. Tapi di masa yang sulit, pertama adalah kita sehati, sepikir di dalam Tuhan. Itu yang dibaca di pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Lalu yang kedua, sikap kita di masa-masa sulit seperti di jemaat Filipi, tetap bersukacita dan tunjukkan kebaikan hati kita. Itulah yang kita pelajari kemarin, ayat 3 sampai dengan ayat 4 sampai dengan ayat ke-5. Ya, saya ulangi, 4 dan 5. Jadi di masa yang sulit kita tunjukkan, jangan kita seperti orang yang gak percaya, hilang sukacita, berantem, ribut. Justru di masa yang sulit inilah kita bisa tunjukkan sukacita kita dan kebaikan hati kita. Jemaat Filipi diajari itu, biarpun kalian di masa yang sulit, ayo sehati sepikir. Ya, Rasul Paulus juga ajarkan, di masa yang sulit, ayo kalian tetap bersukacita dan tunjukkan kebaikan hati kalian kepada semua orang, supaya banyak orang bertobat, nama Tuhan dipermuliakan. Itu sikap yang kedua, saudara-saudara. Lalu sikap yang ketiga, di masa-masa yang sulit, jika ada kekhawatiran, banyaklah berdoa. Ya, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada yang kita khawatirkan, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang hidup hari ini. Nah, banyaklah berdoa. Jangan hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakan dalam doa. Jadi ini jalannya, saudara, ini solusinya, ini jalan keluar. Di masa yang sulit banyak kita khawatirkan. Khawatir kesehatan kita, khawatir masa depan kita, khawatir makan pakai kita, saudara-saudara. Tapi ayo di masa yang sulit, ketika ada kekhawatiran, banyaklah berdoa. Banyak serahkan kekhawatiran kita di dalam doa. Itu cara yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Lalu cara yang terakhir, sikap kita yang keempat, menghadapi masa yang sulit. Ya, sikap kita yang keempat, saat menghadapi yang sulit, berpikir benar. Berpikirlah kita secara benar, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil. Itu sikap kita. Jangan di masa yang sulit kita berpikir negatif semua. Salah sini, salah semua negatif pikiran kita, nggak berpikir benar. Nggak berpikir benar tentang diri kita, nggak berpikir benar tentang Tuhan kita, nggak berpikir benar tentang pekerjaan kita. Selalu serba salah, semua salah semua. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Jadi harus berpikir yang benar dan melakukan yang benar. Saya sebutkan saja dua ini. Itu ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Berpikir benar dan melakukan yang benar. Ya. Ini caranya, saudara-saudara. Dan nanti jemaat Filipi ini sangat luar biasa. Ya, sangat dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan adakan mujizat yang sangat luar biasa. Krisis, masalah-masalah itu mereka bisa atasi, mereka bisa keluar dari dalamnya. Dan dari sanalah jemaat Filipi ini akan bisa berkembang, saudara-saudara sekalian. Jadi kita jika diizinkan Tuhan banyak kesulitan dalam hidup kita, katakan kesulitan ekonomi, kesulitan apa saja, saudara-saudara, 4 sikap inilah dinasehatkan hamba Tuhan Rasul Paulus kepada kita, termasuk kita di akhir zaman ini. Saya ulangi, pertama, dalam menghadapi situasi yang sulit, menghadapi krisis, sikap pertama, sehati sepikir dalam Tuhan. Usahakan khotbah firman yang saya sampaikan di hari-hari lalu, sehati sepikir, suami istri, anak-anak semua berjemaat di pekerjaan, sehati sepikir dalam Tuhan. Yang kedua, tetap bersukacita dan tunjukkan kebaikan hati kita. Bersukacita dan tunjukkan kebaikan hati kita, ayat 4 dan yang ke-5. Ya, yang ketiga, kalau ada kekhawatiran, banyak berdoa, serahkan di dalam doa. Ya, ada apa kekhawatiran kita nyatakan dalam segala hal, dalam doa, permohonan kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah ketika kita menghadapi situasi yang sulit, berpikir yang benar dan lakukan yang benar, saudara-saudara. Itu inti nasihat dari Rasul Paulus di pasal yang keempat ini, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, terutama
Saudara-saudara, di bagian yang ayat yang ke-9, ya, kita baca dulu ini. Di masa yang sulit kita harus melakukan apa yang kita dengar. Kemarin berpikir benar, sekarang melakukan yang benar. Ya, Filipi pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-9 secara bersama-sama. Kita baca ayat ini, saudara-saudara. Filipi pasal yang keempat, ya, atau kita baca saja ayat 8 dan 9, ya, yaitu berpikir dan berbuat yang benar. Ya, berpikir dan berbuat yang benar. Hari ini berbuat yang benar yang kita pelajari. Tapi kita baca saja ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, sekarang itu pikiran, perbuatan. Sekarang ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu terus, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, ya. Sekarang kelakuan kita, perbuatan kita, pikiran kita harus pikiran positif. Di tengah masa yang sulit, ayo positif pikiran kita. Gimana itu tanda pikiran positif? Mulai berpikir yang benar, berpikir yang mulia, memikirkan yang mulia, yang adil, suci, manis, dan melakukan perbuatan seperti yang sudah dipelajari dari Rasul Paulus tentunya, yang sudah diterima, yang sudah didengar, yang sudah dipraktekkan Rasul Paulus. Apa yang dipraktekkan Rasul Paulus di dalam penjara? Sedikit tidak mengeluh, ya, sedikit tidak menyimpan akar kepahitan, ya, tetapi selalu memiliki pikiran positif dan selalu penjara Filipi. Di penjara dia berdoa, dia memuji Tuhan. Tuhan hadir melepaskan dia dari belenggu, dari penjara, dilepaskan sehingga banyak orang bertobat. Penyertaan Tuhan. Jadi di masa sulit kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Kapan itu penyertaan Tuhan ada? Ketika kita mempraktekkan, melakukan yang benar. Ya, melakukan yang benar, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita hari-hari ini. Nah, ini saya sebutkan kepada kita menghadapi masa yang sukar, saudara-saudara. Ketika kita dihadapkan di masa yang sukar, karena nanti iman kita diuji. Ya, Rasul Paulus juga di penjara diuji imannya. Kalau jemaat Filipi mengalami masa yang sulit, itu ujian iman bagi jemaat Filipi. Ya, apa dia bertahan, apa bukan, saudara-saudara. Tapi ternyata jemaat Filipi adalah jemaat yang bertahan karena dia melakukan apa yang didengar, melakukan apa yang dia pelajari, melakukan apa yang dilihat. Itulah membuat dia disertai Tuhan dan tampil menjadi pemenang, saudara-saudara. Nah, ini dengarkan ini. Karena ini sangat menentukan sekali, mulai dari atas ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 ini penentu adalah kita harus melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita terima, kita pelajari, apa yang kita lihat, itulah yang kita lakukan. Yang sering kita sebut kita melakukan firman. Ya, firman itu jadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman. Ya, firman itu sudah jadi kehidupan kita, jadi praktek dalam hidup kita. Nah, inilah sehingga terjadi penyertaan Tuhan mendatangkan mujizat kepada kita. Di jemaat Filipi, saudara-saudara, dari sekian banyak yang sudah dilihat oleh Rasul Paulus, ada 2 golongan jemaat Filipi ini. Sama seperti kita nanti berada di akhir zaman, saudara-saudara. Ya, ada 2 golongan. Ya, golongan yang pertama hanya bahagia membaca dan mendengar, tapi tidak melakukan. Ini nanti dua golongan ini gereja Tuhan. Hanya senang mendengar, senang membaca, bahagia. Lagi dengarkan khotbah selalu bilang amin, amin, puji Tuhan, haleluya.
tapi nol dalam prakteknya. Nol, tidak ada prakteknya, gak ada yang dilakukan. Tapi ada satu lagi, bahagia mendengar, membaca, dan melakukan. Nah inilah yang nanti berhasil. Ya, Wahyu disebutkan sudah. Jadi jangan saudara hanya berhenti bahagia membaca dan mendengar. Ya, mendengar hanya untuk menyenangkan diri, tapi praktek nggak ada keubahan hidup. Coba kita baca dulu Wahyu, saudara-saudara ya. Penting sekali kita baca ini. Wahyu pasal yang 1, Wahyu pertama ayat yang ketiga. Membaca sudah bahagia, mendengar firman sudah bahagia. Tapi jangan hanya berhenti di kebahagiaan di situ. Ada orang pergi kemana KKR, senang dengarkan khotbah. Tapi keubahan hidup tidak ada. Praktiknya nggak ada. Dari dulu gitu karakternya terus itu dipertahankan. Ini nanti ayat yang ketiga ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ada 3, bahagia membaca, mendengar, tapi dilanjutkan, dan yang menurutinya. Saudara, di pihak mana kita? Hanya senang mendengar, tapi nggak ada keubahan hidup. Hati-hati. Di jemaat Filipi juga begitu. Kalau kita lihat di pasal awal jemaat, tapi hidup dalam kedengkian, kebencian akan, seperti sebagian hanya senang mendengar, tapi tidak ada keubahan hidup. Kita lihat mereka ini pasal 1 ditemukan ada orang memberitakan Kristus dengan dengki, tahu firman, menyampaikan firman, mengerti firman, tapi gak ada keubahan hidup, gak ada praktek dalam hidupnya. Pasal 1 ayat yang ke-15 dan 17 kita lihat ini. Orang-orang yang hanya senang terhadap firman, tapi keubahan hidup tidak ada. Kita baca pasal 1 ayat 15. 1, 2, 3. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Coba, anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan ada sudah senang dengar firman, tapi firman itu disampaikan untuk menambah kebencian, pakai ayat untuk dengki, untuk kebencian, untuk kepentingan diri sendiri. Senangnya membaca, mendengar hanya untuk diri sendiri, kesenangan diri sendiri, tapi tidak ada keubahan hidup. Nah ini yang harus kita hati-hati, saudara-saudara. Ditemukan di jemaat Filipi. Ya, jadi dia mempelajari firman untuk menghakimi orang, untuk merasa dia paling benar, untuk kepentingan diri sendiri. Bahagia dia, wah senang dia cari ayat ini, pergi kemana-mana menyampaikan firman, tapi tidak ada praktek dalam hidupnya. Seharusnya kalau dia sudah mengerti firman, jangan ada kedengkian, perselisihan, jangan kepentingan diri sendiri. Ya, ini yang pertama di jemaat Filipi. Tapi di pasal yang kedua ditemukan juga orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, menuruti firman itu. Timotius dan Epaphroditus, wah itu sungguh-sungguh dia, sampai tidak menyampaikan dengan kebencian, dengan tulus ikhlas, sampai mempertaruhkan nyawanya untuk Injil. Nah ini yang harus kita pelajari. Ya, pasal yang kedua kita lihat, ini yang harus kita, mereka yang mempraktekkan firman. Jadi di pasal 1 tadi, orang yang dengki, menyampaikan firman, kebencian, kepentingan diri sendiri, hanya senang mendengar dan membaca, tapi prakteknya nggak ada, saudara, nggak ada keubahan hidup. Tapi kita lihat di pasal yang kedua, ada Timotius dan Epaphroditus ini sungguh-sungguh melakukan firman, saudara-saudara. Ya, mereka ini sampai mempertaruhkan nyawanya, nyaris mati untuk Tuhan. Wah itu sangat hebat sekali. Ya, pasal yang kedua kita lihat ayat pasal yang kedua ayat yang ke-30 atau ayat 25. Ayat 25 ya, ayat 25.
Ya, ayat 25. Sudah, pasal 2 ayat 25 kita baca. 1, 2, 3. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Lewati ayat 30. Ayat 30. 1, 2, 3. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku. Jadi dua ini. Ada satu orang lain supaya makin berat tanggungan Rasul Paulus. Ayo, macam-macam diberikan berita perselisihan, berita kedengkian, supaya Rasul Paulus makin susah. Tapi Timotius dan Epafroditus dia berjuang supaya segala kebutuhan Rasul Paulus terpenuhi, sampai rela mempertaruhkan nyawanya untuk Rasul Paulus dalam pelayanan. Jadi dua bagian golongan ini, saudara-saudara. Sama seperti anak Tuhan. Anak Tuhan hanya seringkali ikut Tuhan hanya kepentingan diri sendiri, kesenangan daging, merasa dia paling benar, menghakimi terus. Ya. Tapi Epafroditus dengan Timotius tidak. Dia belajar praktekkan firman. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus ikhlas. Itu di awal kita lihat, saudara-saudara. Ya, kita 3 dan 4 itu juga ada, saudara-saudara sekalian. Dari sekian banyak yang sudah mendengar firman, yang membaca firman bahagia, tapi tetap seperti anjing-anjing penjilat. Kita lihat di pasal 3 dan pasal 4. Jadi kalau Rasul Paulus nasihat terakhir katakan, ayo lakukan apa yang kau dengar, praktekkan apa yang sudah kau lihat. Jangan seperti pekerja-pekerja yang tadi. Coba ini di pasal 3 dan pasal 4. Kita lihat ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Coba, siapa mereka ini? Yang ngerti firman, yang suka baca, suka dengar, tapi tidak ada keubatan hidup. Tetap mereka seperti anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat dan penyunat-penyunat palsu. Bahkan ada lagi dari mereka di pasal yang ketiga, mereka seteru salib Kristus karena pikirannya hanya duniawi. Di pasal 3 juga kita lihat dulu, ya, ayat yang ke-18, ayat 18 sampai 19. Jadi kita melihat banyak sekali orang-orang gak melakukan firman, hanya tahu membaca, mendengar, hanya puas, senang membaca dan mendengar. 18, 1, 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah ini saudara-saudara, ya, di pasal 2, 3 kita melihat ini, saudara-saudara. Di pasal 3 ini kita lihat banyak orang yang sudah mengerti firman, tahu firman. Jadi nggak menentukan kalau hanya kita tahu firman, kemana-mana bicara firman, tapi keubatan hidup gak ada. Ya, inilah nanti seperti di zaman Tuhan Yesus, Farisi-farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam yang tahu firman, tapi tidak ada praktik hidup yang baik dan benar dari mereka. Ya, ini mereka ini saudara-saudara. Tetapi ada juga orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudara sekalian. Ya, ada orang seperti anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat. Tapi di pasal 4 kita lihat orang yang setia sungguh-sungguh sampai namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Wah, itulah orang yang kita rindukan seperti begitu. Pasal 4, saudara-saudara, ada Sun Sugos dengan teman-temannya. Ya, mereka bukan hanya mendengar dan bahagia, tapi mereka melakukan firman. Coba di pasal yang keempat kita lihat lagi ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga. Ini
nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Pasal 4 ayat 3, 1, 2, ya. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Coba ya, ada tadi seperti anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat palsu, nggak tercantum namanya, tapi memang dia bahagia. Wah, menjilat mendapatkan. Ya, pekerja-pekerja jahat dapat upah, dapat penghasilan. Penyunat-penyunat palsu juga dapat secara materi cukup, saudara-saudara. Tapi nama mereka nggak tercantum dalam kitab kehidupan. Kenapa? Karena nggak praktek firman, nggak ada keubahan hidup. Tapi kita melihat di pasal 4 ini, ada Clemens dan teman-temannya, nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Siapa mereka? Mereka yang mempraktekkan firman, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi makanya Rasul Paulus mengatakan tadi di pasal 4 itu, ya, ayo apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dengar, kalian lihat padaku, lakukanlah itu, saudara-saudara. Ya, lakukan terutama di masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang sulit sangat tertarik seperti anjing-anjing penjilat, justru di masa yang sulit. Pekerja-pekerja jahat di masa-masa yang sulit tertarik kita, saudara-saudara, seperti teman-temannya yang tadi di ayat-ayat sebelumnya. Di masa yang sulit ada yang bermacam dengan maksud tidak ikhlas, kepentingan sendiri. Coba di masa sulit kan banyak cari kepentingan diri sendiri. Tapi Rasul Paulus katakan jangan, jadilah kita menjadi pelaku firman. Ya, di akhir zaman ini dua nanti, saudara-saudara, akan nampak dua golongan ini. Ya, seperti kambing dengan domba akan nampak jelas, nggak bisa ditutup-tutupi, saudara-saudara, pasti nampak. Nah, kita melihat di Injil Matius, setiap orang yang mendengar firman hanya bahagia mendengar. Ayat membilang kalau kita hanya bahagia mendengar, satu saat hebat kerusakannya. Ya, hebat kerusakannya. Tapi kalau kita melakukan, hebat juga kekuatannya. Jadi dua macam nanti akhir zaman ini terjadi bagi gereja Tuhan. Apakah kita hebat kerusakannya atau justru hebat kekuatannya? Inilah yang kita pilih hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, yang kita pilih adalah maunya kita hebat kekuatannya. Injil Matius pasal yang ke-7. Ayo kita perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Kita temukan di Alkitab kita. Ya, Injil Matius pasal yang ke-7. Makanya mulai sekarang kita praktek sedikit-sedikit firman itu, kita praktekkan. Jangan berhenti hanya bahagia mendengar, jangan. Sampai kita bahagia mempraktekkannya, bahagia melakukannya, ya. Matius pasal yang ke-7, saudara, kita perhatikan. Ya, beberapa ayat di ayat yang ke-26 nanti kita baca. Ya, supaya mulai sekarang ini praktekkan sedikit demi sedikit. Kita praktekkan, justru di masa yang sulit inilah kita praktekkan firman. Ada dua macam dasar, saudara-saudara. Ya, ada dua macam dasar. Kita lihat. Ya, ayat yang pertama kita baca saja ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, 24 sampai dengan 27. Kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Lanjut lagi ayat 26. 1, 2, ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Saudara perhatikan, mau hebat kerusakannya atau hebat kekuatannya? Di akhir zaman ini kita justru menghadapi situasi yang sulit ini ada dua. Nanti hasil akhir, waduh hebat kali kerusakannya, akhir hidupnya gak ada yang baik, hancur. Tapi ada juga akhir hidupnya hebat, wah kuat, walau dihadapkan kepada masalah, kesulitan dia tetap tidak tergoyahkan. Hebat kekuatannya. Ya, siapa mereka? Anak Tuhan yang mulai mendengar, membaca, melakukan. Tiga ini harus kita praktekkan. Membaca, mendengar tidak cukup. Ya, jangan berhenti kita hanya membaca dan mendengar, tapi sampai satu saat kita praktekkan firman itu di dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya, kita lihat ini, orang yang bahagia hanya membaca saja. Itu di ayat 26. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan tidak melakukannya. Kita tanya dulu diri kita, sekian tahun kita ikut Tuhan, apalah firman yang sudah mengubah hidup kita? Ya, atau masih tetap begitu aja karakter kita sejak dari kita kenal Tuhan, gitu terus tabiat kita. Ya, yang pembenci tetap benci, yang dengki tetap dengki, kepentingan diri sendiri terus begitu. Anjing-anjing, penjahat-penjahat terus, tidak ada keubah hidup. Ya, nanti satu saat pasti teruji karena sama-sama diuji. Ya, yang mendengar melakukan juga diuji, yang mendengar tidak melakukan juga diuji, sama-sama ujiannya. Jangan pula saudara bilang, aduh aku sudah melakukan firman, kenapa sih aku diuji lagi? Sama-sama diuji, sama menghadapi situasi yang sulit. Ya, jangan pula saudara bilang, aku Tuhan sudah praktekkan firman, kenapa lagi ada ujian lagi dalam hidupku? Kenapa ditimpa hujan juga aku? Kenapa ditimpa banjir juga aku? Kenapa ditimpa angin? Aku kan sudah melakukan, dua-duanya ditimpa. Jemaat Filipi yang sungguh-sungguh juga dihadapkan kepada situasi yang sulit. Yang tidak sungguh-sungguh juga dihadapkan situasi yang sulit. Gak bisa kita bilang coba seperti hari-hari ini, kan ada juga perbincangan orang. Kalau dia anak Tuhan kenapa mati kena COVID? Ada juga begitu. Kok hamba Tuhan tak beres itu kalau mati kena COVID loh. Gimana saudara-saudara? Pesawat jatuh Sriwijaya, dia kan mau ke gerejanya, makanya dia jauh. Kenapa gak dilindungi Tuhan? Ada orang begitu karena pikirannya negatif. Ya, jangan pula kita kalau sudah melakukan firman lalu kita anggap tidak ada lagi masalah situasi. Sama-sama kita hadapi untuk menentukan apa kerusakan kita hebat atau kekuatan kita hebat. Makanya dua macam ini nanti saudara-saudara. Kalau kita menjadi pelaku firman, mulai dari awal kita pelaku firman, sehebat apapun situasi yang sulit, sampai orang bilang nanti, kuat kali imannya ya, kekuatannya hebat. Ya. Tapi ada juga orang sedikit ujian saja, kerusakannya hebat kali kerusakannya. Dikit ujian sudah gini, sudah hancur. Aduh saudara-saudara. Maka dua bagian kalau di ayat ini tadi, orang yang tidak melakukan firman, hebatlah kerusakannya. Coba kita ulangi dulu. Ini yang tidak pernah melakukan firman, tidak ada keubah hidup dalam hidupnya. 26. Ya, 26. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Jadi dilanda banjir juga. Saudara mau lakukan firman apa tidak, sama-sama nanti ditimpa oleh masalah-masalah, situasi-situasi yang sulit. 3 ini, dia kena hujan juga, turun hujan, datang banjir, lalu angin menimpa dia. Ya, kalau kita mungkin menghakimi, oh itulah karena dia nggak pelaku firman, ada ujian banjir, ada apa, itulah karena nggak melaku firman. Tapi kita lihat yang lakukan firman juga sama. Coba lihat di ayat itu, di ayat 24. Ya, ayat 24. Cuma
Dia tidak hebat rusaknya, saudara-saudara sekalian. Dia kokoh. Ayat 24, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 5. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Hebat sekali kekuatannya, nggak rubuh, saudara-saudara. Ya, jadi hari-hari ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi, pasti dihadapkan kepada situasi yang sulit. Jemaat Filipi ada yang dianiaya, ada yang macam-macam penderitaan yang dihadapi oleh jemaat Filipi, saudara-saudara. Tapi karena dia melakukan firman, dari awal dia terus praktek firman. Jadi jangan tiba-tiba, mulai dari sekarang, kecil-kecil, sedikit-sedikit kita praktekkan firman. Ya, kita pelaku firman. Mulai apa saja praktekkan. Ada keobahan hidup, terus menerus demi sedikit. Ya, setiap ada masalah kita bilang, Tuhan, biarlah masalah ini mengubah hidup saya. Ya, karena melalui masalah lah kita selalu dibentuk. Bukan dengan berkat-berkat. Kalau saudara hanya dengan berkat, gak ada pembentukan apa-apa pun. Tapi dengan peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang sangat sulit, di sanalah kita ditempa untuk kita menjadi pelaku firman. Dan inilah harapan Tuhan kita di akhir zaman. Coba kita lihat di akhir zaman. Kenapa sih makin sulit masa akhir zaman ini? Ya, di sanalah kita semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi mempelainya. Ya, kalau kita mau dibentuk, kita sampai nanti sama mulia dengan Kristus di masa yang sulit. Tapi ada juga di masa yang sulit ini justru nggak mau dibentuk. Justru mereka selalu mencari kepentingan sendiri. Mereka seperti anjing-anjing pelaku perbuatan-perbuatan kejahatan, justru menggunakan firman. Karena Tuhan berkata banyak nanti akhir zaman, aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Tapi Tuhan berkata, inyalah engkau, hai semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena nggak ada keobahan hidup dalam dirinya. Ya, jadi kita sudah berada di akhir zaman, sangat menentukan hidup kita, saudara-saudara. Lakukanlah apa yang sudah kita pelajari. Belajar kita menjadi pelaku firman. Yang tidak pelaku firman, satu saat kita lihat kerusakannya hebat. Gak tertolong justru di hari-hari akhir ini, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus katakan ini. Kalau di masa yang sulit kita pelaku firman, ada jaminan Tuhan bagi kita. Ulangi sedikit lagi, Filipi pasal yang keempat. Jadi nanti yang membuat kita, kekuatan kita hebat bukan dari kita, karena penyertaan Tuhan. Makanya Filipi disebutkan itu. Kalau kita menjadi pelaku firman, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Jadi kekuatan kita bukan dari kita, karena Tuhanlah menyertai kita, maka kuat. Kekuatan kita sangat hebat. Ulangi Filipi pasal yang keempat. Ulangi pasal 4 dari ayat yang ke-9. Jadi kalau kita melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita terima, maka dari pihak Tuhan, Tuhan menyertai kita. Ya, ayat yang ke-9, Filipi 4 ayat 9, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lanjut. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi perhatikan ini. Kehebatan kita menghadapi situasi yang sulit, bisa kita keluar, bisa kita menang menghadapi situasi yang sulit daripada kita dulu. Lakukanlah firman. Terjadi keobahan dulu dalam hidup kita. Semakin kita berubah, karakter kita berubah, kebiasaan tak baik berubah. Ketika kita sudah lakukan itu, dari pihak Tuhan, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang membuat kita kokoh kuat, tidak tergoncangkan oleh apapun. Terutama di hari-hari ini, penyertaan Tuhanlah membuat kuat. Ya, di sidang jemaat Filipi, siapa mereka yang bertahan?
mereka yang sudah ada keobahan hidup. Mereka mempraktekkan firman. Tuhan menyertai. Di hari-hari ini, siapa yang bisa keluar dari krisis? Nanti makin berat krisis di akhir zaman. Sekarang orang sudah semakin takut. Saya mau terima ini, ada juga yang bilang kalau terima nanti suntikan ini jadi vaksin ini jadi begini. Aduh, udah banyak sekali orang. Bahkan ada orang lagi mengatakan, aduh kalau kena vaksin kamu sudah cap antikristus. Aduh, banyak sekali saudara-saudara. Ya, kita nggak usah terlalu negatif pikiran kita, ikuti saja kata pemerintah. Itu kan vaksin seperti dulu kan kita ada di vaksin cacar di zaman saya sekolah dulu, suntik cacar masih SD saya, ada sampai bengkak-bengkak tangannya. Itu belum sampai ada identitas. Kecuali kalau dibilang begitu kau divaksin, nah sudah disitulah kau gunakan untuk bank, untuk apa sih, itu sudah semua angka kita, data-data kita sudah di situ. Kalau itu kita tidak terima. Ya, jadi kita harus begitu saudara-saudara. Ikutilah himbauan pemerintah untuk kita juga, untuk kesehatan kita. Ya, banyak sekarang ajaran-ajaran saudara dilihat, apalagi di internet sekarang. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerti inti kedatangan Tuhan apa sih yang dibutuhkan orang. Ada orang meramal Yesus datang begini begono. Kita sudah mengerti di pengajaran, mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. 3 hal ini. Kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup di dalam kasih. Tabernakel yang menentukan kita. Apa di tabernakel? Halaman, ruangan kudus, ruangan masuk. Jika bisa diganggu itu saudara-saudara. Aman, sudah tergoncangkan itu. Tabernakel selama dibawa oleh bangsa Israel di padang belantara, di padang gurun 40 tahun. Hidup mereka terpelihara. Ya, hanya membawa tabernakel dari berangkat mereka terus tabernakel. Apa isi tabernakel? Kebenaran, kekudusan, dan kasih. Ruangan halaman, ruangan suci, ruangan masuk. Aman. Di masa krisis, gak menabur, gak menuai, mereka dipelihara Tuhan ajaib. Jadi kita menanti kedatangan Tuhan gak usah buru-buru. Oh, Yesus mau datang begini, mau ke sana, ada lagi meramalkan. Aduh, aneh-aneh, saudara-saudara. Saudara sangat sensitif. Saudara jangan pelajari semua hal-hal yang gak sesuai dengan firman. Kita sudah tahu firman pengajaran. Tuhan Yesus datang gak urusan kita. Kapan dia datang kita siap. Apa kita persiapkan? Saya pelaku firman. Ya, apa itu pelaku firman? Saya hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan hidup di dalam kasih. Itu saja kita perjuangkan. Mau kapan kita tersingkirkan, itu urusan Tuhan. Sudah, karena Tuhan menyertai, makanya ayat bilang, maka damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Kalau kita disertai Tuhan seperti bangsa Israel di padang belantara, dipelihara Tuhan. Pernah Musa mengatakan, Tuhan berkata, aku akan menguruh utusan. Tapi Musa bilang, jangan utusan, harus Tuhan menyertai kami. Kalau Tuhan menyertai kami sampai kami ke tanah perjanjian, bukan utusan. Sama kita. Penyertaan Tuhanlah bagi kita paling penting. Situasi yang sulit boleh terjadi, sama-sama. Yang pelaku firman dan yang tidak pelaku firman sama-sama ujiannya. Ada dari atas, ada dari samping, ada dari bawah. Sama-sama diuji. Tapi kita hebatnya karena sudah kita pelaku firman, ada keobahan dalam hidup kita. Kita disertai Tuhan. Penyertaan Tuhanlah bisa berbuat berhasil. Ya. Penyertaan Tuhan membuat berhasil. Dan banyak sekali justru penyertaan Tuhan membuat dia berhasil. Ujian masalah begitu mengerikan, penyertaan Tuhan membuat berhasil. Daud, penyertaan Tuhan membuat dia berhasil di tengah-tengah masalah-masalah. Daniel dan teman-temannya, orang-orang yang ditimpa kesulitan, tapi penyertaan Tuhanlah membuat dia berhasil. Hari-hari ini kita sangat menentukan, Tuhan, Engkau menyertai kami. Dari pihak saya harus pelaku firman. Apa yang saya sudah pelajari, apa yang sudah saya lihat, apa yang sudah ku dengar, saya praktekkan itu, saya lakukan itu. Ya, maka Tuhan akan menyertai kita, termasuk ibadah kita. Praktek sedikit-sedikit, jam-jam ibadah kita ingat, saudara-saudara. Bagian dari praktek melakukan firman. Ya, semakin kita beribadah semakin dilindungi. Tidak ada perlindungan yang aman. Ya,
Hanya ketika kita berada di dalam bait Tuhan, di rumah Tuhan, situ perlindungan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah seperti hari ini. Tapi ada nanti satu saat gak bisa lagi beribadah, gak ada lagi kesempatan beribadah. Tapi hari-hari ini ketika diberikan masih ada kesempatan beribadah. Puji Tuhan kita di jemaat kecil masih bisa beribadah. Di gereja-gereja yang lain, gereja-gereja besar harus tutup. Sangat berat sekali. Dan banyak orang justru tutup gereja senang, nggak ke gereja lagi, nggak bayar ongkos, nggak bayar apa-apa, sudahlah duduklah di rumah. Ya, bagaimana nasib hidupnya? Satu saat penentu, saudara-saudara. Tapi hari-hari ini saya sampaikan ini, supaya kita disertai oleh Tuhan di masa-masa kritis, masa sulit ini. Lakukanlah apa yang sudah kita pelajari. Praktek firman, keobahan hidup kita. Kita belajar semakin hari diubah sampai satu saat kita keluar dari krisis yang besar ini. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadi pelaku firman. Ya, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Meskipun belum ku melihat pertolonganmu, meskipun belum ku alami janjimu, kita percaya bahwa firman sanggup menolong hidup kita sekalian. Haleluya. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang akan mengubah hidup kita, memateraikan kita menjadi milik Kristus. Bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian kita ini, meskipun belum ku melihat. Haleluya. Dengan yakin percaya. Haleluya. Meskipun belum ku melihat. Meskipun belum ku melihat pertolonganmu, amin. Meskipun belum ku alami janjimu Tuhan, meskipun belum ku rasakan zaman, bukan tetap mengasihimu, bukan tetap mengasihimu lagi. Meskipun belum ku melihat pertolongan, amin. Meskipun belum ku alami, belajar percaya janjimu. Meskipun belum ku rasakan jangan, bukan tetap yakin, bukan tetap yakin firman, percaya, ku percaya, ku yakin, amin. Dan bekerja pada waktunya, ku percaya Tuhan, ku yakin firman-Mu, ku alami dalam, sekali lagi ku percaya Tuhan, ku yakin firman-Mu, dan bekerja pada waktunya.
kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa firman-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu akan kami alami, Tuhan. Jawaban demi jawaban akan terjadi dalam hidup kami. Tolonglah kami, Tuhan. Buat kami menjadi pelaku firman-Mu, jangan hanya pendengar, Tuhan. Haleluya. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, jangan hanya pendengar, Tuhan. Kami bahagia bisa melakukan firman-Mu, tapi kami melihat penyertaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu bagi kami di masa-masa yang sulit ini. Di masa-masa sukar kami butuh penyertaan-Mu, sampai kami tampil menjadi pemenang. Karena hanya yang menang yang duduk di dalam tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, biarlah genap seperti firman-Mu. Kekuatan kami akan hebat, bukan kehancuran kami yang hebat, tapi kekuatan kami menghadapi situasi yang sulit. Kami bertahan, kami bisa keluar jadi pemenang, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengar siang hari ini, kami belajar mempraktekkannya di dalam hidup kami. Ubahlah kami, Tuhan. Tidak ada dosa yang kami pertahankan, tidak ada tabiat-tabiat yang kami pertahankan. Harus diubah sampai kami seperti Kristus, memiliki pikiran, perbuatan seperti Engkau, Tuhan, sudah teladankan bagi kami. Terima kasih. Di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Layakan kami, Tuhan. Dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu, kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Kami mampu untuk sesuai hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Berkati yang membagikannya, berkati kami semua yang menerima. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan dari darah Kristus yang mampu menolong hidup kita sekalian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Ya, kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara terima dengan iman percaya kita, supaya benar-benar Tuhan menyertai kita di masa-masa yang sulit, sehingga benar kita mengalami kemenangan dari masa-masa sulit ini. Pujian dan syukurku. Kita terima dengan iman, percaya kita kuasa darah Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Pujian dan syukur. Pujian dan syukur ku bawa padamu Tuhan. Ku bawa padamu, amin. Rendah hati ku persembahkan, amin. Haleluya. Sadar bila ku ada hidupku adalah penyembah.
Mari semua bangkit berdiri. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku, ku tahu. Obat kami Tuhan, obat kami jadi pelaku firman-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidupku berharga di mata-Mu. Tanpa kata-kata, hanya haleluya, sambil pegang darah Kristus. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menjadi pelaku firman, mengalami keobahan demi keobahan, agar nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan hancur kehebatan kami, oh Tuhan. Jangan kami sungguh merasakan perlindungan ajaib Tuhan. Kasih Tuhan, di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu, bukti penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami berada di masa-masa yang sulit, kami berada di akhir zaman. Tidak ada kekuatan kami untuk melindungi diri kami, untuk memelihara diri kami. Tapi firman-Mu berkata, jika kami mempraktekkan firman-Mu, diubah oleh firman-Mu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kami. Kami tampil menjadi pemenang. Krisis apapun terjadi di dunia, penyertaan Tuhan bagi kami. Kami keluar jadi pemenang. Kami bersama-sama pemenang seperti Engkau yang menang, duduk di dalam tahta kemuliaan-Mu. Obah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu Tuhan. Kami terima dengan iman percaya kami. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Ada dosa minta ampun, hanya dosa yang diakui, dosa yang ditinggalkan, dilepaskan Tuhan. Kita jangan pernah mempertahankan satu dosa apapun.
selesaikan di hadapan Tuhan. Agar nyata penyertaan Tuhan. Tak ada bisa menolong kita di masa yang sukar ini. Hanya penyertaan Tuhan. Harta kita tidak berguna, kepandaian kita semua tidak ada yang sanggup melindungi kita. Penyertaan Tuhan kita butuhkan. Ingat keluarga, anak-anak suami yang jauh dari kita. Ingat mereka agar diselamatkan oleh Tuhan. Angkat darah Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Amin Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersama. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah, haleluya. Perlindungan hanya bagimu. Di masa yang sulit kami butuhkan perlindungan-Mu. Kami butuhkan penyertaan Yesus. Haleluya. Genapkan firman-Mu dalam hidup kami. Engkaulah beserta kami di masa-masa sulit di akhir zaman ini. Agar kami melihat Tuhan, kekuatan kami hebat, bukan kehancuran kami yang hebat. Kekuatan kami yang hebat karena Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Di hari-hari yang lalu kami melihat bagaimana Engkau membela kami. Engkau melindungi bahkan memelihara kami. Terlebih di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kesulitan apapun itu adanya, Engkau di pihak kami Tuhan. Justru makin sulit di dunia ini, Engkau pegang tangan kami. Kami kuat, kami keluar dari masa krisis ini. Kami tampil sebagai pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kalau hari ini kami datang dalam keadaan tubuh yang sakit, apapun keadaan kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami tolak kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami, karena kami sakit, kami tidak memuliakan Engkau. Dengan tubuh yang sehat kami boleh melayani Engkau Tuhan. Masalah-masalah apapun, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masa depan, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang masa depan kami Tuhan. Semua kami kerjakan, Engkau yang membuat berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau menolong kami. Jika ada kuasa iblis yang mengganggu rumah tangga, pekerjaan, masa depan kami patahkan kuasa iblis. Kami tolak kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menjadi pemenang. Iblis dikalahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sumber segala berkat bagi kami. Kami bersyukur. Kami akan memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perlaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita. Saudara jangan lupa korban khusus kita tetap kita kumpulkan. Ya, saudara bisa sebagaimana hari-hari yang lalu kita
sediakan korban khusus kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita di pelayanan ini. Nanti setiap akhir bulan saya akan umumkan setiap persembahan kita, saudara-saudara sekalian ya. Tuhan memberkati kita, ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada ibadah doa hari Rabu, ibadah PA hari Jumat, kaum muda hari Sabtu. Hari Minggu ini seperti biasa kita beribadah seperti biasa. Kita berikan persembahan kita. Tiada ku ragu lagi untuk melayani Yesus. Ada di situ atau nyanyian sukacita mana ada di situ tadi yang sudah kita pelajari? BG mas surak-surak ya, nyanyian bahasa daerah. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. BG mas surak-suraki, kita naikkan pujian ini, kita akan berikan persembahan kita. Sarune nahumani akamo puluhan amemeti dapotan abu idana Roma Jesusi tatano akan abadiyai dapotan aso idana Roma Jesusi idana Roma Jesusi tatano akan abadiyai dapotan aso di surga Paro. Semua bangkit berdiri. Idama Jerusalemi, amin. Manserei, akan abadiyai, malas roh. Sekali lagi, idama Jerusalemi, amin. Manserei, akan abadiyai, malas roh. Hutan abadiyai, hutan abadiyai, dihasil oleh rohaku, pogua asara haleluya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami ini kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, berkat-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari bencana, tangan-tangan jahat. Engkau selalu menyertai kami, kuasa maut Engkau singkirkan, agar kami hidup untuk melayani Engkau Tuhan. Jam ibadah kami di tempat ini, berikan hati bagi kami untuk mengutamakan Engkau, mempraktekkan firman-Mu, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Beri tubuh sehat kepada kami, cukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir, anak-anak kami dimanapun berada, lindungi mereka, orang tua kami, beri kesehatan kepada mereka. Terlebih saudara-saudara kami yang belum bertobat, tarik hati mereka untuk bertobat, diselamatkan bersama dengan Engkau. Berkati kami, saudara-saudara kami di tempat bencana alam, kecelakaan. Tuhan hiburkan keluarga, berikan pertolongan Tuhan, kekuatan ajaib, percaya sepenuhnya bahwa yang terbaik itu adalah rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati negara kami di tengah kesulitan ini, mampukan pemerintah kami dengan hikmat dari surga, kami dapat keluar dari kesulitan ini ya Tuhan. Berkati gereja kami di GPT, pimpinan Tuhan terjadi di gereja ini, kami boleh ada, kami boleh sama-sama
masuk dalam tubuh Kristus yang disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir pada siang hari ini, kepada kami-lah berkat-Mu. Persembahan-persembahan kami balaskan berlipat kali ganda. Perjalanan kami pulang Tuhan, sertai kami Tuhan. Tuhan, Engkau sumber segala berkat. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita angkat tangan kita, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.